sekali untuk menjawab permasalahan utama ya Pak Vicky, dalam salah satu permasalahan utama dalam reformasi birokrasi yaitu lambatnya transfer kebijakan ini, lambatnya transfer kebijakan pengetahuan soal reformasi birokrasi. Mungkin saat ini kita beri kesempatan kepada para narasumber atau kita bersama-sama dengan teman-teman ASN yang mengikuti acara ini, kita mencoba untuk melakukan pengisian salah satu inovasi ke dalam link form praktik baik, supaya kita bisa melihat apa saja komponen-komponen yang bisa dikawinkan antara praktik baik dan juga KIPT tersebut. Saya mungkin buang dulu kesempatan ini kepada teman-teman yang mungkin mau menyampaikan ide-idenya supaya bisa kita jadi ini kita sekarang masuk ke sesi interaktifnya sebelum nanti kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Sebelum itu kita mulai dulu untuk minta kesediaan dari teman-teman di perangkat daerah yang mungkin ingin mencoba untuk memahami lebih baik lagi berkaitan dengan pengisian link form ini, link form praktik baik, untuk kita sama-sama mencoba melihat komponen-komponen seperti yang sudah disampaikan Pak Siman tadi, untuk dikawinkan bersama dengan praktik baik. Saya beri kesempatan kepada teman-teman yang hadir, mungkin ada yang ingin menyampaikan inovasinya untuk kita coba masukkan dalam Google Form praktik baik. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau aktif untuk berinteraksi dengan kita untuk supaya kita bisa mencoba bersama-sama melakukan pengisiannya. Saya beri kesempatan. Jadi kita di sini sudah ada peserta yang bergabung ini, ada 48 peserta. Ya, ada beberapa teman-teman, mungkin dari Pak Amros Kalaksa dari BPDD, ada inovasi yang mungkin bisa disampaikan ke kita untuk nanti kita bersama-sama, kebetulan ada narasumber yang kompeten di sini, membantu dalam pengisian Google Form-nya. Saya beri kesempatan. Silakan. Oh ya, Pak Adilangga ini ada raise hand, Pak Luki dari PBJ juga ada raise hand. Saya persilakan. Yang pertama Pak Adilangga. Terima kasih. Saya tertarik dengan tadi yang ada terkait dengan inovasi. Kan ada salah satu item tentang inovasi. Nah, saya pengen kalau memang inovasi itu ada di bagian item itu, tim penilai harus turun langsung melihat bahwa inovasi itu berdampak seperti apa, apakah bisa ditiru seperti apa, karena kadang-kadang bisa saja kita posting bukti-bukti hardnya, tapi di lapangan bisa saja mungkin tidak sesuai. Jadi saya pengen kalau memang reformasi birokrasi itu lebih efektif, lebih berdampak terhadap pelayanan kita, tim bisa lihat khusus inovasi itu, sehingga ketika turun langsung di lapangan bisa melihat secara nyata, oh ini bukti bahwa inovasi ini layak dikasih nilai A lah begitu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ternyata kita sudah langsung ke pertanyaannya. Belum ada info balik berkaitan dengan permintaan saya terkait dengan tulisan. Jadi kita tetap lanjut saja ke pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Adi. Ini saya lempar ke para narasumber, apakah ini langsung dijawab atau kita nampung dulu? Mungkin bisa diulang. Ya, mungkin moderator bisa mengulang pertanyaan dari Pak Adi karena kami yang lainnya tidak bisa mendengar. Oke. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Kabak, pertanyaan dari Pak Adi Langga ini mau menyampaikan
supaya tim RB ini bisa turun langsung melihat proposal yang disusun oleh perangkat daerah, sehingga mereka bisa dengan percaya diri bisa melanjutkan ataukah harus mengubah proposal yang mereka buat tadi. Ya, silakan. Saya lempar ke para narasumber, mungkin Bapak Siman atau Bapak Siman atau Dr. Roy yang bisa menjawab. Terima kasih. Baik. Oke, Ibu Kala. Baik. Iya, baik. Terima kasih Pak Adi Rangga. Pertanyaannya sangat baik sekali. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, terlebih juga kepada Pak Adi, nanti akan ditambahkan oleh dua narasumber di samping kiri kanan saya, untuk penyampaian informasi praktek baik versi Kemenpan RB yang disampaikan lewat surat ini, dan yang sudah kita jelaskan atau kita sudah tindak lanjuti dalam surat yang kita sampaikan ke masing-masing perangkat daerah, ini memang kita dikarenakan PMPRB sedang dihentikan sementara, sehingga ini adalah pengganti dari evaluasi dan RB. Nah, di masa transisi ini, sambil kita menunggu ada pemberitahuan lebih lanjut seperti apa nanti evaluasi ke depannya. Nah, terkait dengan informasi praktik baik ini, Pak Adi dan teman-teman yang lain, kita sudah kirimkan di dalam surat itu ada form yang harus diisi oleh Pak Adi atau teman-teman sekalian ke daerah. Sebenarnya tadi juga sudah disampaikan contohnya oleh Pak Siman versi KIPP, hanya memang yang kita minta sangat sederhana sekali di dalam form, jadi poin per poinnya itu sederhana sekali yang harus disampaikan oleh perangkat daerah. Nah, barangkali untuk mengawali ini kirim dulu ke kita. Oleh karena itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan timeline terkait dengan pelaksanaannya, kirim dulu ke kita. Nanti kita membuka juga di situ terkait dengan konsultasi. Jadi setelah kirimkan ke kami, nanti kami periksa, nanti kita lihat, nanti juga pasti akan kita buka untuk konsultasi. Begitu. Jadi teman-teman di sekretariat maupun dokter-dokter sudah siap untuk membantu terkait dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing perangkat daerah. Itu yang dari saya untuk menjawab dulu dari Pak Adit, tapi untuk dilengkapi penjelasannya kepada Pak Adit bisa saya serahkan ke Pak Roy terkait dengan informasi praktik baik, dan akan dilengkapi oleh Pak Siman, Kak Roy dan Kak Siman versi KIPP. Hanya yang ingin saya sampaikan atau kita tekankan di sini, sebenarnya penyampaian informasi praktik baik ini lebih sederhana daripada yang diinginkan oleh KIPP. Oke, ini dari saya akan ditambahkan dilengkapi oleh Kak Roy dan Kak Siman. Saya silakan. Baik, ya Pak Tolong selanjutnya. Pak Adi. Ya, Pak Adi dihidupkan, bisa kita lihat mukanya. Iya. Baik Pak Adi, ya memang kita semua dalam tahap belajar sebenarnya dalam menulis proposal ini sebenarnya juga bukan hal yang mudah dan bukan juga hal yang terlalu sulit. Jadi memang tergantung bagi saya gitu, tergantung kemauan kita. Ada kelemahan-kelemahan ya, kenapa kita nanti dalam penulisannya kurang begitu bagus, jadi saya sampaikan. Tetapi yang harus menulis itu atau yang siapa sih penulis inovasi itu atau praktik baik itu, yang pertama orang yang mengetahui istilahnya A sampai Z inisiatif yang dibuat itu, atau singkatnya inovatornya.
gitu. Itu dia yang harus bisa menulis itu. Karena kalau kita datang juga cuma bilang latar belakang adalah tujuan, karena kita tidak memahami substansi inovasi itu. Karenanya yang paling tepat adalah orang yang mengetahui betul itu inovasi dan praktek baik. Kemudian dia punya kecintaan pada inisiatif itu atau dalam penulisan, kemudian dia juga memiliki kemampuan menulis yang sangat bagus. Nah, saya sarankan kalau soal kemampuan menulis ini ada teman-teman kita yang bisa Pak Ari atau teman-teman lain minta bantuannya, itu Pak Luki dan Pak Mes bagian Pak Luki Luli di Biro PBJ. Mereka teman-teman yang sering menulis di portal online dan di jurnal-jurnal nasional. Jadi itu bisa kalau dibutuhkan bisa meminta bantuan mereka. Kemudian memiliki waktu yang memadai. Memang ini tidak bisa kita langsung dalam 1 jam 2 jam menyelesaikan tulisan seperti ini. Jadi harus ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan tulisan proposal atau praktik ini. Kemudian teman-teman ya tadi bisa merekrut penulis dari luar, tapi itu harus bermitra karena harus orang yang memahami itu yang akan memberikan pemahaman lagi kepada yang akan membantu. Saya kira begitu. Kalau misalnya tim RP yang harus turun ke 39 perangkat daerah, kalau dia punya satu saja inovasi, 1 hari bisa 39 hari tidak bisa. 1 bulan. Ini belum bisa terkirim kan? Karena teman-teman dari tadi sampaikan dulu Bapak inisiatif untuk menulis terlebih dahulu dengan mengupayakan dengan panduan-panduan yang ada, tinggal disesuaikan dengan praktik baik atau inovasi. Jadi ini saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kasiman. Sebelum kita berlanjut kepada penanya yang berikut, saya ingatkan juga teman-teman ASN bahwa telah ada daftar hadir yang disampaikan oleh admin kami. Mungkin teman-teman membantu untuk mengisi daftar hadir yang ada. Oke, baik. Kita lanjut ke penanya berikut. Sekarang ini saya tidak melihat ada penanya yang ada teman-teman yang raise hand, tapi tadi sempat ada Pak Sipri dari PDE Koordinator Trans yang sempat angkat tangan. Pak Luki. Oke, Pak Luki juga. Mungkin kesempatan ini saya bisa berikan kepada Bapak berdua. Oke, Pak Luki di PBJ. Saya persilakan Baik, Pak Ibu. Luki, pertanyaannya disampaikan kepada siapa atau mungkin bisa langsung. Oke, silakan Pak Luki. Pak Sipri atau Pak Luki? Supaya kita bisa melihat wajahnya. Baik. Pak Luki sudah bersiap untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Salam hormat dan damai sejahtera untuk kita semua dan salam ketemu lagi. Ya, oke, kami beri kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Sipri. Silakan, Pak. Baik, Ibu. Saya hanya memberikan masukan saja berkaitan dengan kegiatan hari ini karena keikutsertaan yang saya ikuti dari 2019 Inovasi IGA dan 2 tahun terakhir kegiatan KIPP berkaitan dengan marwah reformasi birokrasi. Tadi Ibu Kabid sempat menjelaskan terkait tujuan dari reformasi, yaitu terciptanya birokrasi yang berdaya saing, bersih, dan efektif untuk membangun. Jadi pertanyaan saya, untuk melaksanakan kegiatan reformasi di dinas yang saya alami, apakah bisa pemerintah daerah melalui biro organisasi ada memberlakukan satu bidang khusus? Contohnya kalau di Setda kan ada bidang bagian reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
Nah, ini harapannya kiranya di OPD atau setiap OPD memiliki hal yang sama pula. Karena kalau berkaitan dengan KIPP, sebenarnya kalau dengan adanya bidang teknis yang menangani ini akan membantu melakukan evaluasi, pelaporan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dari bidang-bidang. Ini di setiap bidang masih melakukan penilaian terhadap diri sendiri yang berdampak pada kualitas mutu dari inovasi yang akan dilombakan. Terjadi multitafsir dalam bentuk pelaporan, baik pelaporan kegiatan, pelaporan inovasi IGA maupun pelaporan KIPP. Apakah bisa dibuatkan satu formula sehingga dia menjadi paten, sehingga dokumen ini pelaksanaan kegiatan kita bisa praktekkan pada KIPP itu sendiri maupun pada kegiatan IGA dari Litbang. Ini saja tanggapan saya, terima kasih. Dan maaf juga karena kegiatan yang kita usulkan di tahun lalu untuk digitalisasi koperasi juga belum dapat ruang yang baik, dan kita akan mengusulkan dalam perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Terima kasih, salam hormat. Terima kasih Pri atas pertanyaannya. Oke, jadi dari Pak Sipri ini memberikan pernyataan dan juga pertanyaan berkaitan yang pertama diharapkan untuk pemerintah provinsi dalam hal ini organisasi bisa membuat satu bidang khusus pada setiap OPD, itu juga mungkin perlu kita share lagi, yang dimana bidang khusus itu bidang khusus itu berupa bidang reformasi birokrasi dan juga akuntabilitas pada setiap perangkat daerah. Jadi setiap perangkat daerah itu ada bidang khusus untuk yang berkaitan dengan pelaksanaan PNBP maupun juga dengan akuntabilitas kerja. Dan yang kedua, Pak Sipri ini ada satu formula yang paten, sehingga saat mereka melakukan pengisian KIGA, inovasi KIGA dan juga KIPP ini tidak merasa bahwa ini adalah hal yang memberatkan. Ini dua pertanyaan dan juga dua pernyataan dari Pak Sipri yang mungkin ketiga narasumber ini kami beri kesempatan untuk bisa memberikan informasi balik kepada Pak Sipri. Ya, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sipri. Ini sepertinya Pak Sipri, sepertinya ini dalam masalah, Jadi begini, Pak Sipri yang kami sampaikan terkait dengan praktek baik ini Pak Sipri mereka kan kami sudah kirimkan surat, dan surat itu di dalam surat itu ada form yang harus diisi oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian menyampaikannya kepada kami. Jika sudah disubmit itu akan terkirim secara otomatis ke kami, dan nanti kami akan rekap di situ. Nah, terkait dengan informasi praktek baik ini yang diminta oleh kami menindaklanjuti apa yang diminta oleh Kementerian RP, ini sepertinya mudah-mudahan saya salah, sepertinya belum akan dilombakan, tetapi kita hanya mengirimkan saja ke Kementerian RP. Begitu. Nah, kalau tadi ditanyakan terkait dengan ada satu formula, itu sudah ada di dalam form yang kita kirimkan, baik surat yang kepada masing-masing perangkat daerah. Begitu terkait dengan penyampaian dari Pak Sipri terhadap mungkin aku tadi biro organisasinya mungkin bisa ada bidang yang itu bukan saya sulit untuk menjawab terkait dengan hal ini karena minggu bulan kami punya bukan dari bidang kami. Gitu. Nah, untuk melengkapi ini, Pak Roy mungkin bisa ditambahkan, silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik dari Pak Sipri
pertama soal pertanyaan positif juga suaranya kalau ya. Pertama soal kelembagaan ya positif. Iya, Pak. Benar apa yang dikhawatirkan positif bila kelembagaan ini tidak diatur dengan baik, tentu nanti prakteknya itu menjadi tidak maksimal baik di level provinsi maupun di daerah. Terhadap ini, kalau nanti memang sudah punya strategi jangka panjang, itu dibagi menjadi 3 strategi di level makro, level meso, dan level mikro. Terhadap 3 level ini, pengawalan secara kelembagaan menggunakan 2 pendekatan. Jadi pendekatan secara hierarki yang tadi Pak Siti sampaikan itu melalui Pak RB, kemudian turun ke provinsi ke bioorganisasi dan beberapa perangkat daerah pengampu birokrasi. Itu secara hierarki mereka pada tupoksi yang saling beririsan dalam beberapa perubahan. Kemudian pendekatan yang kedua adalah membentuk tim kerja yang sifatnya proyek, ya. Dan itu juga berjenjang dari nasional sampai ke level daerah. Jadi kalau di nasional ada ketua tim reformasi birokrasi nasional itu diketuai langsung oleh wakil presiden, dan itu ada untuk RW, untuk tim RW-nya nasional. Kemudian di setiap kementerian dan pemerintah daerah juga memiliki tim RW. Dan itu sudah cukup lama dilakukan, dan kita di provinsi punya tim RW provinsi yang diformalkan lewat SK Gubernur. Sudah sekian tahun kita memiliki SK tersebut dan terus diperbarui. Adapun keanggotaannya adalah kolaborasi dari perangkat daerah yang memiliki fungsi beririsan dalam reformasi birokrasi. Salah duanya yaitu bioorganisasi sebagai salah satu leading, kemudian inspektorat dan juga BPD. Ada juga beberapa perangkat daerah yang mensupport yaitu Kominfo untuk biro hukum dan Bapelita keuangan. Tim ini kemudian dalam pelaksanaannya kita kembangkan lebih jauh, bukan hanya sekedar tim yang melakukan penilaian internal terhadap implementasi reformasi birokrasi atau progres reformasi birokrasi, namun kita membuat kelembagaan fungsi, ya, dia masuk menjadi sekaligus membina dan membimbing atau melakukan coaching kepada perangkat daerah agar pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan arah atau jalur yang sudah kita buat dalam reformasi birokrasi. Oke. Kemudian dalam perkembangan terakhir positif kelembagaan ini kita masukkan fungsinya kami sudah berpengaruh, kita namakan itu sebagai dokter reformasi birokrasi yang kemudian kita masukkan dalam klinik konsultasi reformasi birokrasi, ya. Jadi itu penggabungan antara hierarki tupoksi dan juga antara penugasan proyek dalam sekarang. Nah, kemudian inilah yang menjadi salah satu inovasi yang kita coba informasikan ke level nasional bahwa di provinsi NTT kita melakukan pembangunan tersebut, dan itu baik sekali untuk menjawab permasalahan utama, ya, pasti dalam salah satu permasalahan utama dalam reformasi birokrasi itu lambatnya transfer kebijakan pengetahuan soal reformasi birokrasi. Hampir kita lost 3 tahun saat kita bikin roadmap, kita hampir lost 3 tahun itu tanpa internalisasi, sosialisasi pendampingan secara tersistematis oleh tim. Maka baru di 2 tahun terakhir kita bisa lakukan ini, dan puncaknya kemarin Pak Sitri juga adalah salah satu perangkat daerah tidak salah yang mendapatkan predikat istimewa, ya, dari sekian perangkat daerah ada 13, dan secara administrasi by administration itu baik sekali, dan juga termasuk tidak juga menghasilkan perangkat daerah yang lain bahwa semua sudah mencapai level sangat baik. Sehingga di kesempatan tahun 2023 berjumpa dengan kebijakan pusat, kita akhiri
cara penilaian administrasi tadi, karena kita sudah cukup baik dalam hal administrasi, kita menuju ke hal reformnya, dampaknya. Nah, dampaknya yang bisa diukur dengan praktek baik, best practice atau inovasi. Nah, konsep kemudian masuk ke formula, konsepnya masuk ke hal substansi. Bagaimana formula yang kita buat untuk menggabungkan atau mensimplifikasi penginputan inovasi atau praktek baik di IDEA dengan praktek baik di KPP. Nah, ini memang menjadi perdebatan panjang. Nanti sebentar Kak Simon pasti akan jelaskan bagaimana ini dikawinkan. Kak Simon pakai istilahnya tarung kampung dengan tarung di level internasional. Nanti lebih jalan Kak Simon menjelaskan. Tapi itu lebih kompeten Kak Simon menjelaskan. Soal formula ya. Nah, kemudian terakhir Pak Sintri, saya mau izin untuk menanggapi tadi Pak Adi. Mungkin ada kelupaan tadi. Sorry tadi Pak Adi masih memberi satu pertanyaan yang belum kita respon. Apakah ada verifikasi faktual maksudnya Pak Adi dalam proses ini dalam proses informasi praktik baik. Tadi Pak Ibu Kabak sudah sampaikan bahwa informasi praktik baik kita tidak lombakan ya, kita tidak lombakan. Ini teman-teman silakan hanya memberi informasi. Tetapi buat informasi praktik baik yang sudah digabung dengan KNPP itu nanti punya nilai lebihnya bisa dikomposisikan, disertakan dalam KNPP. Jadi jalan istilahnya sekali-kali itu maksudnya yang dari awal kita sampaikan maksud pembangunan informasi praktik baik dan proposal PPP. Namun sebagai disclaimer bahwa kita tidak memaksa teman-teman yang belum menyusun proposal PPP untuk saat mengisi informasi praktik baik menambah poin-poin PPP ke dalam informasi praktik baik. Itu disclaimer ya. Jadi kalau memang teman-teman hanya bisa mengisi informasi praktik baik, poin-poin versi informasi praktik baik yang tidak ditambahkan poin-poin PPP, it's okay, itu boleh-boleh saja. Yang penting jawab dulu informasi praktik baik sebagai informasi awal. Kalau nanti teman-teman akan melatih, tadi kata Simon bilang, melatih kebiasaan atau yang sudah biasa menulis nanti memantik untuk terus menulis, kemudian yang sudah pernah membuat inovasi kemudian dipaksa untuk bagaimana menarasikan ini secara sistematis, secara ilmiah ya, menggunakan metode-metode penulisan yang baik. Dan terakhir saya kira Kak Simon mungkin akan kasih informasi juga, ada hari Senin sampai Kamis nanti ya, ada kegiatan pendampingan penyusunan proposal KPP. Saya kira Pak Sidwi juga sempat ikut di kesempatan pertama, saya kira nanti bisa bergabung lagi di kesempatan kedua. Mungkin juga dengan saya kira informasi dari Pak Adi tadi kita sambut baik. Kita berupaya untuk depan kita bangun sistem yang lebih baik lewat CRB untuk ada pendampingan jangka panjang dan jangka pendek. Tapi mohon maaf tadi kalau sudah sampaikan di dalam waktu dekat ini memang kita tidak punya waktu cukup untuk melakukan pendampingan pengisian informasi praktek baik. Kita akan lakukan simultan dengan proses verifikasi dan validasi kita lakukan simultan di situ. Namun demikian setelah itu kawan-kawan tetap akan didampingi secara tersistem melalui teman-teman di KPP di Yanti dalam menyusun proposal KPP. Mungkin itu yang dapat saya respon dulu. Terima kasih ya Pak Sintri dan Pak Adi. Kita lanjut ke Siman. Tadi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan bahwa berkaitan dengan menggabungkan cara pengisian tiga dan KIDP seperti apa itu mungkin kami persilakan Kak Siman untuk menyampaikan informasi. Ya baik. Yang pertama untuk yang tersisa tadi dari Pak Adi tentang verifikasi faktual. Sebenarnya di KIPP itu ada. Ya, jadi Pak, mohon maaf Pak Adi dari perangkat daerah mana ya PMD? Memang kemarin PMD tidak ada inovasi yang lolos sampai ke 20 besar karena tidak dilakukan verifikasi lapangan. Jadi kalau misalnya dari proposal yang disampaikan pada kompetisi inovasi, kalau kemudian tim penilai merasa bahwa ini inovasi perlu dilakukan verifikasi di lapangan, maka akan dilakukan.
kemarin kalau tidak salah terhadap sekian banyak perangkat daerah provinsi dan kabupaten yang sempat lolos ke 20 besar itu dilakukan verifikasi lapangan. Jadi nanti kalau misalnya Pak Adi sudah menulis proposal inovasi pelayanan publik dengan baik, kemudian menyampaikan pada saat kompetisi, maka kalau memang berdasarkan penilaian tim penilai itu ini bisa dilakukan verifikasi lapangan karena memang merupakan inovasi yang punya potensi menjadi praktik baik, maka akan dilakukan oleh tim penilai untuk turun ke verifikasi ke lapangan. Itu untuk Adi. Yang berikut yang terkait membuat formula. Lembaga ya, lembaga. Itu memang agak repot Pak. Kita terus terang ya, untuk penyusunan atau penataan organisasi perangkat daerah itu sudah ada peraturannya Pak dari Menteri Dalam Negeri, sudah dibatasi perangkat daerah yang boleh dibentuk ini digabung boleh ini harus punya berapa bidang itu sudah dibatasi Pak. Kita tidak bisa seenak mau menambah. Bayangkan sampai korpi yang dulu saja ada sekarang tidak ada karena memang dibatasi Pak. Jadi kita terus terang yang seperti itu tidak menjadi kewenangan kita kemudian untuk menambah struktur untuk yang bertugas menangani RP di perangkat daerah. Tapi sesungguhnya yang disampaikan Pak Roy tadi sudah ada, harusnya di setiap perangkat daerah atau setiap unit punya tim reformasi birokrasi yang sudah dibagi tugas-tugasnya per area. Per area ini ada petugasnya atau kerjanya, anggotanya siapa-siapa. Yang itu yang harus dioptimalkan. Jadi tidak kita menambah lagi struktur yang kemudian harus dibiayai lagi. Nanti jadi gemuk kan harus ada dibiayai lagi ini pejabatnya eselon berapa bisa biayai tunjangannya berapa. Nah sebenarnya dengan satuan tugas yang ada itu yang harus dioptimalkan. Nah, ada asesornya di situ sehingga sebenarnya kalau ada misalnya mekanisme kerja RB yang tidak kurang optimal di perangkat daerah, itu yang harus dioptimalkan mekanisme dan timnya. Bukan kita menambah, apalagi bukan merupakan kewenangan kita ya, kurang lebih demikian. Mungkin itu Pak. Kemudian terkait penggabungan 3 KIPP dengan Sekarang praktik baik sebenarnya cuma 3 dan oh ya, kalau untuk sebenarnya ide itu juga kita sudah ada di kepala kita. Yang soalnya bagi kita di atas itu orang tuanya beda-beda Pak. Iya. KIPP itu di Kemenpan, 3 itu di Kemendagri. Dia punya kepentingan yang berbeda-beda. Kalau 3 itu dia hanya berupa laporan yang dia tujuannya adalah menumbuhkan ekosistem saja, ekosistem inovasi. Sedangkan KIPP itu dia lebih dari itu, mendapatkan praktek yang baik dan dilegalkan supaya bisa adaptasi atau direplikasi ke yang lain. Karena orang tuanya beda-beda, dia dengan kepentingan yang beda-beda, strukturnya juga penulisan komponennya dalam penulisan juga berbeda-beda. Ya kita ikuti itu. Walaupun kita sadar sebenarnya hampir sama isinya, sehingga tidak sulit sebenarnya. Jangan dianggap sebagai ini kewajiban yang harus ini sudah ada 3 kan ada KIPP lagi. Memang maksudnya beda-beda. Satunya untuk kompetisi, ibarat begini kalau kalau dalam di dunia persilatan 3 itu tujuannya bagaimana membangun atau bagaimana menumbuhkan sebuah banyak atlet silat di provinsi NTT. Tapi dia tidak pernah sampai pada siapa yang kita mau tahu siapa yang juara. Itu ada di KIPP. Kalau
sudah ini atlet-atletnya ada sekian banyak pencak silat. Kalau kamu mengaku betul atlet yang berkualitas, maju dong ke KIPP. Itu tertarung di KIPP supaya tahu bahwa ini adalah atlet yang berkualitas gitu. Nah demikian, jadi memang mau digabung kalau kita sendiri karena kita koordinasinya itu dari atas 2 turun ke 1 di bawah kita, gampang kita mau kawinkan, tapi tidak bisa juga karena di atasnya itu tadi orang-orang kita beda-beda, karenanya ya sudah kita ikuti saja karena memang juga maksud dan ininya juga beda gitu. Jadi kalau Pak Sipri sebenarnya menyusun laporan di 3, sangat mudah Pak Sipri menyusun proposal KIPP karena data-data itu semua hampir semua sama gitu. Nah, kurang lebih begitu Pak Sipri. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah menjawab atau memberi informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan dari. Oke, baik. Ternyata kita sudah sampai pada pukul 11 lewat. Mungkin sebelumnya kami tanya dulu kepada Pak Luki yang tadi sempat angkat tangan untuk melempar pertanyaan. Kami tanya lagi di sini, apakah Pak Luki masih bersedia untuk melakukan pertanyaan kepada kami? Kan silakan Pak Luki. Di sini masih ada. Oke, dari tampilan di sini video dan audionya sudah terbuka, tapi kita belum melihat wajah Pak Luki, wajah dan suaranya Pak Luki. Oke, ternyata Pak Luki belum merespon. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin merespon sebelum kita kembali ke Pak Luki. Apa terdengar? Oke, baik, Pak Luki sudah hadir. Terdengar ya? Baik. Oke, baik. Tahap 1. Orang tidak kenal roadmap, tidak kenal RB, beliau menjawabkan. Oke, baik. Baik, kita sambut dulu Pak Luki dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memancing diskusi kita lebih hangat lagi. Oke, silakan Pak Luki. Ya. Terima kasih moderator. Ada 3 hal yang ingin saya utarakan. Yang pertama, selamat ya untuk Biro Organisasi dengan baru ya. Ya, Pak. Iya. Kalau podcast yang baru dengan narasinya seperti Pak Siman dan Pak Roy itu pasti menarik gitu. Selamat buat Ibu Sinta. Ibu beruntung mendapat 2 pionir hebat yang pasti tidak akan mengecewakan Ibu. Ya, Ibu beruntung itu menurut saya produk dari RB juga itu. Sayangnya suaranya agak terputus ya. Lalu bisa disertifikasi kegiatan ini untuk angka kredit, ada JP-nya, kita programkan ke depan misalnya. Baik, Pak Luki. Terima kasih. Oh ya, jadi poin pertama mungkin terkait materi, di-share sertifikatnya, kalau nanti ada, kalau belum nanti kita programkan. Jangan lupa kunjungi YouTube dan websitenya Biro PBJ juga, dan Zoom yang kami selenggarakan dengan JP dan bersertifikat. Yang kedua, refleksi aja Pak Siman, Roy. Saya pikir inovasi itu mudah Pak. Ya Bu Sinta, kalau lingkungan kita cukup sehat ya, cukup kondusif, apalagi teman-teman itu udah punya banyak praktek baik itu sebenarnya. Tinggal mendokumentasikannya. Jadi ini juga masih ada hubungan dengan sertifikat. Banyak
rumpun jabatan fungsional tertentu nantinya yang pasti akan menghasilkan banyak inovasi itu karena terkait kebutuhan angka kredit juga. Jadi tentu kita berharap aksi-aksi inovasi ini tidak terjebak kepada black hole administration ya. Saya menyebutnya jebakan lubang hitam administrasi ya. Kita sibuk dengan administrasi lalu justru kualitas layanan publik yang mesti menjadi outcome-nya malah terabaikan. Yang ketiga sebenarnya kalau waktu cukup, tapi saya pikir nanti akan kami konsultasikan ya. Bagian kami yang menangani ini adalah bagian pembinaan dan advokasi. Saya kebetulan di bagian yang lain, pengelolaan pengadaan. Tapi saya kira apakah masih relevan pertanyaan tentang kebaruan itu dengan presentasi bobot kebaruan, Pak? Yang di Kemenpan itu, yang lalu ya, kalau tidak salah minimal 20% ya, 25 ya. Ya, karena begini, kami bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu lagi menggagas tambahan layanan. Mungkin Pak Roy baca, saya posting di beberapa media sosial. Itu ada hubungannya dengan penggunaan produk dalam negeri. Jadi kami dalam waktu dekat akan menandatangani perjanjian kerjasama untuk mempermudah UMKM masuk dalam katalog elektronik lokal Provinsi NTT. Nah, kendala yang mereka temui itu adalah susah mengakses karena belum ada NIB. Nah, kami sudah tahap finalisasi draft perjanjian kerjasama, tinggal waktu. Tapi pertanyaannya adalah aplikasi yang kami gunakan ini kan juga adalah aplikasi Kementerian Pembina kami. Dalam hal ini LKPP kalau di Biro PBJ dan OSS itu milik Kemendagri ya. Kementerian apa ya? Itu pertanyaannya, Pak. Mungkin supaya jangan lama itu dulu. Nanti perlu kopi darat lah saya pikir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Niki untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kami teruskan langsung kepada Pak Roy untuk menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Niki. Sekaligus menjawab ya Pak. Karena saksinya. Oke, sekaligus pertanyaannya. Di awal karena akan mengajukan surat Jumat, karena itu kami persilahkan Pak Roy untuk merespon pertanyaan dari Pak Niki. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yani. Jadi, apakah suara saya bisa dengar dengan jelas? Halo? Oke, baik. Ada kurang lebih 3 hal yang ingin kami bagikan, saya diskusikan. Nah, salah satu hal pertama itu bisa direspon di kabel karena itu ada pengalaman dalam hal itu, sertifikat dan seterusnya, dan hubungannya dengan kegiatan hari ini. Yang saya respon adalah 2 hal berikutnya yang disampaikan tadi. Pertama soal lingkungan inovasi, lingkungan yang mendukung lahirnya inovasi itu menjadi faktor kunci dalam menghasilkan apa ya, praktik yang asli ya, praktik yang asli yang menjawab pokok permasalahan, bukan sekedar latah mencontohi praktek-praktek yang dianggap baik dari beberapa tempat, kemudian
langsung di copy secara langsung ke level kita di instansi kita di provinsi dan tidak melakukan kontekstualisasi. Nah itu akhirnya biasanya kita itu terjebak dalam hal yang tadi kita sebut istilah black box administration. Kita tidak ingin terjebak di situ, teman-teman. Dan memang dalam beberapa kali laporan RD kita juga secara jujur menyatakan bahwa RD yang kita lakukan selama beberapa semester secara arah perlahan memang menuju ke arah terjebak dalam hal formalisme administrasi. Dan itu bukan hanya kita saja yang mengakui, Kemenpan pun mengakui hal yang sama. Sehingga akhirnya PNPB ini kita hentikan atau dihentikan sementara untuk kita ubah sana kebijakannya yang tadi kita istilahkan jangan terjebak lagi pada black box administration, tapi mari kita langsung menuju pada pokok masalah yang ingin kita hadapi, yang ingin kita selesaikan sesuai tupoksi kita masing-masing. Nah, untuk itulah maka inovasi itu diperlukan. Inovasi dasar, landasan inovasi harusnya di situ. Kemudian kedua, apakah inovasi yang datanya dari replikasi dan kadar kebaruan yang sangat sedikit atau sangat kecil tidak bisa didispensasi. Apakah boleh didispensasikan dalam kompetisi KTP? Karena mengingat contoh-contoh beberapa perangkat daerah seperti BPSP, BOPBJ itu kan datang dengan aplikasi Given, aplikasi yang inovasi yang sudah dikerjakan di level nasional karena punya cukup yang sangat beririsan dengan perangkat kita yang level Pemda, maka sangat sulit dihindari untuk kita melakukan adjustment dan melakukan semacam penyesuaian dengan kadar yang tinggi. Sehingga maksudnya teknologi kalau kita ingin sertakan kan tentu tidak memiliki nilai jual atau malah nanti tidak sesuai dengan harapan karena sudah dibobol sedemikian tinggi. Apakah itu bisa? Saya mohon maaf, teknologi ini Kak Siman sudah izin duluan ada kegiatan di Kalimantan. Jadi saya kira nanti kita kopi darat saja teknologi. Jawabannya mungkin lebih detail dari Kak Siman, tapi saya kira untuk pedomannya tidak bisa sementara kita ubah ya. Jadi mau pedoman dengan PPT kita ikut standar PPT dulu, memang sudah begitu kondisinya. Tetapi saya kira apa yang sudah dilakukan sekecil apapun upaya untuk melakukan adjustment itu sangat patut dihargai. Teman-teman bisa lakukan saja sambil ke informasi praktek baik maupun ke KTP. Contohnya tadi sudah sempat disebutkan bagaimana membuat aplikasi di lapangan atau lokal yang fungsinya untuk mengafirmasi penggunaan produk dalam negeri maupun dalam hal ini produk lokal. Jadi saya kira itu sangat bagus sekali. Justru baik itu disediakan kategori khusus ya teknologi dan awal sudah disampaikan di sini itu apa untuk informasi praktek baik inovasi penggunaan produk lokal itu punya kategori khusus. Semoga kontribusi teman-teman BPJ di BPSP juga untuk mensubmit informasi praktek baik yang berkaitan dengan produk lokal itu akan sangat signifikan membantu pemerintah provinsi BPJ merasakan nilai yang lebih baik nanti di mana informasi praktek baik ini akan menjadi pengganti PPD. Walaupun dalam tanda kutip kita belum bisa pastikan hal tersebut karena pedomannya belum keluar. Dan hal lain mungkin tadi saya sudah sampaikan di teknologi dan beberapa teman adalah pionir ya penyusunan roadmap RB peletak dasar roadmap RB di provinsi NTT. Jadi teman-teman seperti besar di sini yang hadir asesor kita lakukan PNPRB sampai sekian semester itu juga boleh dilakukan karena pada peletak dasar roadmap RB-nya baru mungkin kita bisa sampai di posisi ini.
Jadi saya kira dari segala kelebihan dan kekurangan kita terus lanjutkan ke hal baik ini, terutama nanti sama-sama teknologi dan kawan-kawan kita dan kawan dalam program bicara untuk menyusun RB tematik. Saya kira nanti teknologi bisa bergabung dan juga teman-teman yang terlibat dalam fungsional beliau bisa ikut bergabung untuk kita sama-sama berpikiran diskusi untuk menyusun pertanyaan tematik. Mungkin itu yang dapat saya rasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kakak Luki, terima kasih ya. Kita ketemu lagi. Sudah lama tidak ketemu Kakak Luki sejak kita selesai PIM ya, seperti itu. Oke, terkait dengan sertifikat. Begini, sebenarnya di awal tadi kita maunya untuk kegiatan ini hanya 1 jam. Gitu. Jadi kita belum berpikir soal sertifikat, tapi nanti kita akan komunikasikan lagi, kita duduk untuk kira-kira seperti apa kalau memang bisa. Dan juga pertemuan kita pada hari ini sebenarnya ini kita khususkan untuk para asesor, begitu. Jadi nanti sebentar kita coba bicara terkait sertifikat. Mudah-mudahan bisa ya, karena kita sudah molor hampir bahkan lebih setengah 12, ya sudah 3 jam. Jadi nanti kita pikirkan, kita duduk bersama dengan 2 teman saya yang hebat-hebat, Kakak Roy dan Kakak Siman. Gitu. Memang saya sangat bersyukur Kakak Ruki mendapatkan teman yang sangat hebat sehingga ini mempermudah kerjaan saya. Gitu. Terima kasih banyak ya Kakak Ruki, sukses terus. Oke, silakan ya. Baik, terima kasih banyak kepada para penanya kita. Kita telah sampai di penghujung acara diskusi kita kali ini, karena waktu pun telah menunjukkan kurang 15 menit ke angka atau pukul 12. Oleh karena itu, atas nama semua pihak yang terlibat, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diskusi kita kali ini, dan juga saya menyampaikan permohonan maaf jika selama diskusi ini berlangsung ada 1-2 kata yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian, dan juga saya menyampaikan terima kasih banyak kepada para narasumber kita, Ibu Kabak, Kakak Roy dan juga Kakak Siman yang sudah lebih dulu meninggalkan diskusi kita ini. Sekian dulu, terima kasih banyak dan sampai berjumpa lagi di acara ataupun podcast diskutik ORB lainnya dengan tema-tema tentunya dengan tema-tema yang lebih beragam lagi. Baik, terima kasih semuanya, selamat siang dan sekarang yuk. Terima kasih. Terima kasih dukungannya. Terima kasih.